Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Dapur Manda di sini. Dan kali ini aku akan berbagi tips bagaimana caranya mengolah daging kurban kalau teman-teman kebetulan dapat yang bukan daging. Nah, di depan Manda ini ada namanya adalah gaji atau otot atau sandung lamur. Tuh, jadi ini dagingnya udah Manda fillet ya, pakai pisau keramik. Nah, ini udah di file dagingnya. Kemudian ini masih ada daging sama tuh apa namanya otot-otot begini ya. Ini kalau mau digiling juga nggak bisa. Bisanya dibikin oseng-oseng lombok ijo. Tapi karena dia itu agak alot, daripada kita direbus kelamaan, sekarang Manda mau ini udah aku siapin prestonya. Dan sekarang aku mau masukin si tuh daging ini. Nah, ini aku masukin. Kenapa Manda kok air mendidih kemudian dimasukin dulu? Nah, ini kita tunggu sampai dia mendidih dulu ya. Jadi emang udah mendidih, kita matikan apinya. Tuh, lalu kita pasangkan di sini. Nah, ini harus pas ya teman-teman. Tuh, ini tuh. Kedengeran kan? Kemudian kita geser ke kiri sampai dia bunyi klak. Nah, kalau sudah bunyi klak, udah aman ini, insya Allah udah nggak bisa naik-naik. Nah, setelah kurang lebihnya 30 menit dengan suara yang seperti ini tuh, lalu kita matikan apinya. Nah, kita tunggu sampai kurang lebihnya dingin ya teman-teman. Kalau aku tuh nggak tergesa-gesa karena aku takut banget dia meledak. Jadi kita tunggu sampai dingin. Nah, kemudian kurang lebihnya ini adalah presto yang sudah dingin ya teman-teman. Udah dingin. Nah, sekarang aku mau potong-potong dagingnya biar teman-teman tahu gimana empuknya si daging. Kita ambil bagian ini ya. Ini tuh bagian yang paling bikin penasaran. Tuh, ini tuh gede banget tuh seperti ini teman-teman. Dan udah aku siapin di sini adalah tempatnya untuk nanti hasil setelah dipotong-potong. Karena ini udah nggak begitu panas, jadi aku bukan debus ya teman-teman. Emang ini benar-benar bisa dipotong-potong. Aduh, aku sampai celeguk sendiri. Udah ngebayangin oseng-oseng merconnya tuh nanti hasilnya enak banget. Nah, nih udah kita potong-potong. Hasilnya tadi segini ya teman-teman. Tuh, lumayan banget nih teman-teman buat kita nanti makan malam ya. Nah, ini adalah bahan yang akan digunakan untuk membuat oseng-oseng mercon ala Dapur Manda. Gimana cara mengolah daging kurban ala Dapur Manda? Kita simak. Nah, sekarang kita lanjut ke TKP yuk. Nah, kita udah siapin di sini adalah wajan. Kemudian kita nyalakan apinya seperti biasanya. Kemudian kita beri di sini adalah minyak kelapa. Pakai kurang lebihnya 2 sendok makan aja. Kemudian siapin di sini adalah soletnya. Nah, pertama-tama yang kita ambil adalah apa yang sudah kita racik nih. Aku pakai teorinya Simbah. Yang pertama kali digongso itu adalah bawang putihnya. Nah, jadi bawang putihnya ini aku gongso duluan. Karena kemarin aku lihat Simbah bikin pakai bawang putih dulu, jadi baunya tuh sedap banget. Nah, ini sudah aku gongso si bawang putih. Nggak usah tergesa-gesa. Nah, setelah dia berwarna kecoklatan, agak kering sedikit, kemudian kita masukkan bawang merahnya. Kita masukkan bawang merah. Ini bener sedap banget. Kalau masak itu nggak usah mikir sedikit banyak bawang merahnya ya. Pokoknya yang banyak aja itu pasti enak nanti, jadi bisa mempengaruhi rasa. Kalau serba sedikit ya susah, jadi rasanya nggak kena, nggak merasuk, atau
nggak sedap. Nah itu karena pelit pakai bawang merah bawang putihnya. Jadi kalau masak ya sepantasnya aja ya. Kayak tadi aku ini pakainya bawang merahnya 6, bawang putihnya 4 apa ya, itu gede-gede ya teman. Nah setelah dia kering, kemudian aku masukkan di sini adalah cabenya. Karena di sini nggak ada penyedot udara, mohon dimaafkan kalau nanti bersin ya. Nah kalau cabai udah masuk, harus kita kecilkan apinya. Lalu kita siapkan daging, bukan daging sih, apa namanya, koyor-koyor gitu. Sekarang kita masukkan. Kita tumis dulu. Kemudian kita tambah pelengkapnya. Di sini adalah aku pakai kecap. Tuh, aku pakai kecap bango, kecap manis 1 sendok, 2 sendok. Nah, kemudian aku pakai kecap asin. Nih. 1 sendok aja. 1 sendok. Makan ya, perbandingannya 2:1. Kemudian aku pakai di sini adalah gula aren. Tuh. Aku pakai segini aja. Tapi ini nggak menutup kemungkinan teman-teman nambahin ya, karena kan orang masak kan punya selera. Kadang ada yang seleranya itu kecapnya banyak, ada yang seleranya itu asin, ada seleranya tuh manis. Kalau dapur Manda itu biasanya seleranya adalah manis pedas. Nah kalau sudah nih, kita campur aja seperti ini. Nggak usah tergesa-gesa nambahin air, itu salah satu triknya ya teman-teman. Kadang-kadang kita masak tuh serba tergesa-gesa, jadinya nggak merasuk. Sekarang kita masukkan tomat hijau. Ini untuk memberi rasa asam ya. Dan ini belum ada tambahan air, dagingnya masih mengeluarkan air, jadi kita pakai api kecil aja. Nah ini udah meresap ya teman-teman. Yang tadi kecap manis, kecap asin, kemudian gula jawa, belum ada garamnya. Ini aku nanti tambahkan setelah dikasih air. Kemudian kita tambahin air di sini kurang lebihnya 100 ml aja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Karena dia sebetulnya teksturnya oseng-oseng mercon kan nggak berair ya. Tapi lebih ke ngelendrak dagingnya tuh udah pedes di dagingnya, jadi tinggal nasi terus nanti pakai daging gitu. Nah ini sekarang mau aku tambahin garam. Ini aku tambahin lagi karena bisalah 100 sampai 150 ml ya. Nah supaya semua dagingnya itu merasuk gitu. Nah sekarang tinggal kita tes rasa supaya bisa tahu kurang garam apa enggaknya. Seperti biasanya kita tes rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata benar. Kalau nggak ada garamnya ya memang nggak asin. Oke, aku tambah di sini adalah kurang lebihnya 1 sendok teh atau setengah sendok teh aja. Biar tetap manis ya teksturnya dari oseng-oseng merconnya. Nah ini kita pastikan si gula aren dan juga garamnya ini udah semuanya larut dan tercampur. Ini aja sebetulnya masak tuh gampang banget kan, bahannya juga nggak susah. Ini aku nggak pakai saus tiram segala macam. Nah kurang lebihnya dia sudah seperti ini ya teman-teman penampilannya. Ini kita udah nggak usah mikirin si dagingnya empuk apa enggak, kami cuma tinggal merasukkan aja karena kita sudah udah mempresto. Tinggal sekarang aku tes rasa lagi setelah tadi garamnya masuk. Kita tes rasa, bismillah. Enak banget. Namanya juga oseng-oseng mercon ya, hello. Jadi pedes teman-teman. Nah kurang
kurang lebihnya ini udah dicicip, udah merasuk. Jangan terlalu lama memasaknya karena nanti tomat hijaunya jadi nggak asik gitu kan. Setelah kurang lebihnya ini udah pas, sudah matang, udah dicicip, aku biarkan airnya masih segitu aja, nggak usah sampai asat. Karena nanti kalau kita mau panasin, jadi kebanyakan kalau kita masak yang bukan daging, itu masih ada kayak kendalnya. Nah, untuk bisa tetap fresh, itu kita panasin tapi kita masih sisain kuahnya kayak gitu. Nah, demikian itu adalah cara mengolah daging kurban ala dapur Manda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ditunggu. Sekian dari Manda. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.